Ferguson moncer di pramusim, posisi Dovbyk di lini depan Roma tak lagi aman. Evan Ferguson langsung mencuri perhatian di pramusim AS Roma. Penyerang muda asal Irlandia itu tampil tajam dalam beberapa laga uji coba dengan mencetak gol dan menunjukkan insting tajam di depan gawang lawan. Ketajaman Ferguson membuat persaingan di lini depan Roma semakin panas, terutama bagi Artem Dovbyk. Ferguson menunjukkan kombinasi fisik kuat, visi bermain, dan penyelesaian akhir yang klinis, membuat pelatih punya alasan kuat untuk menaruh kepercayaan padanya sejak awal musim. Situasi ini menjadi sinyal peringatan bagi Dovbyk. Ia harus bekerja ekstra keras jika ingin mempertahankan statusnya sebagai penyerang utama AS Roma. Wesley, saya penggemar berat Dybala, ketika Dybala mengirim pesan, saya langsung berteriak. Dybala mengirimiku pesan, menanyakan kabarku, dan bilang dia menungguku di Roma dan aku harus mengiriminya pesan jika butuh sesuatu. Saat membacanya, aku langsung berlarian di rumah, aku penggemar beratnya. Wesley, saya berharap bisa memenangkan Liga Eropa dan Liga Champions, jam 6 pagi, sudah ada 100 orang yang menunggu saya. Kesan pertama Anda, saya sangat senang dengan sambutan yang saya terima di bandara. Mereka menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Pukul 6 pagi, sudah ada 100 orang yang menunggu saya senang sekali. Pusat olahraganya luar biasa, saya tidak sabar untuk melihat Stadion Olimpico. Apa impianmu? Saya berharap bisa memenangkan Liga Eropa dan Liga Champions, itu impian saya. Wesley, saya memilih nomor 43 karena itu jimat keberuntungan saya. Bagaimana Anda memilih nomor 43? 43 adalah nomor yang dikenakan oleh pemain hebat seperti Dejan Petkovic, tetapi ketika Anda masuk ke tim utama dari tim junior, Anda tidak memilih nomor. Flamengo mengundi dan memberikan Anda satu nomor. Nomor pertama saya adalah 46, tetapi tahun berikutnya saya beralih ke 43. Setelah mendapatkan 43, saya mulai berkembang pesat, jadi saya terus memakainya dan bahkan menatonya di leher dan kaki saya, beserta simbol keberuntungan. Bagi saya, itu adalah angka keberuntungan. Pesan pelepasan Wesley dari klubnya Flamengo. Siapapun yang mendukung Flamengo tahu bahwa hanya pemain muda Flamengo yang bisa mengenakan nomor punggung 43 yang legendaris di jersey-nya adalah Wesley. Dengan keringat dan ketangguhan, Garoto Doninho, anak sarang kita mengatasi tantangan menjadi bek kanan utama untuk Clube de Regatas do Flamengo hari demi hari. Di lapangan, dia mendapatkan kekaguman atas kepribadian dan kerendahan hatinya, selalu ketika mengenakan jersey tersebut. Dia mendapat restu dari seorang idola nasional. Leandro mengabdikan diri untuk sepak bolanya. Pengorbanan mereka yang bekerja dan mendedikasikan diri setiap hari untuk impian mereka membuahkan hasil. Semua orang bisa bangkit kembali. Taklukkan dunia, nak. Selalu tanamkan ajaran rendah hati di keluargamu dan di hatimu. Bangsa ini masih di sini, mendukungmu, anak kami. Terima kasih, Wesley. Profil seorang Davis Vazquez. Masara telah mencari kiper kedua yang dapat secara efektif menjadi pelapis wakil Sevillar dan telah diperlihatkan, yaitu Davis Vazquez, kiper Kolombia kelahiran 1998. Musim lalu ia bermain untuk Empoli dan meskipun klub Tuscan itu terdegradasi, dia mampu bersinar dalam beberapa pertandingan, sehingga secara efektif tetap menjadi kiper pilihan pertama sepanjang tahun. Diberkahi dengan fisik kuat yang luar biasa dan refleks yang sangat baik, ia telah menyelamatkan beberapa penalti sepanjang kariernya termasuk satu tendangan ke Kvaratskhelia. Lahir dari Barranquilla, kota terbesar keempat Kolombia, ia mengambil langkah pertamanya dengan bola bersama saudara laki-lakinya dan beberapa teman. Mengingat hasrat dan dedikasinya yang besar terhadap olahraga ini, dia memutuskan untuk mendaftar di sekolah sepak bola tempat ia bekerja sebagai penjaga gawang mengingat tinggi badannya 193 cm. Musim pertama musim ini adalah Cortuluá musim Kolombia, musim turnamen Viareggio untuk musim semi Turin 2017. Pengalaman di Italia meninggalkan kesan yang mendalam padanya, sampai-sampai, setelah kembali ke Kolombia, ia memutuskan untuk belajar bahasa Italia sendiri, menumbuhkan impian untuk suatu hari kembali ke jajaran profesional. Dia kemudian pindah pertama ke Patriotas Boyacá dan kemudian ke Guarani, klub Paraguay tempat ia melakukan debut tim utama karena penjaga gawang pilihan pertama klub saat itu dinyatakan positif COVID.
Pada tahun 2023, ia direkrut AC Milan dengan kontrak hingga 2026, tetapi di Rossoneri ia hanya digunakan di akademi muda. Sejak saat itu, Vazquez berpindah-pindah ke beberapa waktu tanpa pernah menemukan tujuan yang pasti. Ada Sheffield Wednesday, Ascoli, Serie C dan diterima Empoli. Dia tampil gemilang bersama klub asal Tuskan tersebut dan bahkan mendapatkan kepercayaan sang manajer. Telah terbukti menentukan dalam beberapa pertandingan krusial, seperti melawan Juventus, namun sayangnya, itu tidak cukup untuk mencegah klub terdegradasi ke Serie B. Vazquez selalu menjadi pengagum berat Italia, sedemikian rupa sehingga ia menyetujui bermain di sana. Pada tahun 2023, mimpi ini menjadi kenyataan dengan kepindahannya ke AC Milan, menjadi pemain Kolombia ke-6 dalam sejarah klub Rossoneri. Penjaga gawang itu juga telah menawarkan diri kepada Boca Juniors atas rekomendasi Oscar Cordoba, yang bermain untuk Perugia di Serie A. Namun, Xeneize memutuskan untuk tidak mengambil risiko padanya. Selanjutnya, di Milan ia mengenakan kaos nomor 77 untuk menghormati dua mantan kiper lainnya, yaitu Christian Abbiati dan Alessandro Plizzari. Sebuah detail yang tidak luput dari pengamat yang paling cermat adalah fakta bahwa Vazquez, atas pilihan pribadi, selalu lebih suka bermain dengan nama di depannya Davis di belakang dan bukan dengan nama di belakangnya. Manuel Nardozzi jadi rebutan Napoli, Torino dan Milan. Masa depan Manuel Nardozzi masih belum pasti. Sebagaimana diungkapkan oleh jurnalis Lorenzo Canicchio. Sang pemain sayap Primavera kelahiran 2006 tersebut telah kembali ke Roma setelah dipinjamkan ke Parma musim lalu dan sedang dipantau ketat oleh klub Napoli. Dua klub Serie A lainnya juga sedang mengincar pemain berusia 19 tahun tersebut, Torino dan AC Milan, akan tetapi saat ini mereka masih belum mengajukan tawaran. Yang pasti, masa depan sang pemain masih akan jauh dari ibu kota Italia untuk terus menimba ilmu dan pengalaman. Roma sedang bersiap menyambut Claudio Echeverri. Gelandang serang kelahiran 2006 ini, yang saat ini terikat kontrak dengan Manchester City, kini berada di pusat negosiasi tahap lanjut yang memungkinkannya dipinjamkan ke ibu kota dengan opsi pembelian. Keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam giallorossi sudah jelas, sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Pihaknya telah menyatakan apresiasinya atas kedatangannya, terutama berkat kehadiran dua pemain Argentina lainnya dalam skuad, Paulo Dybala dan Matthias Soule, yang akan menjadi titik acuan penting bagi integrasi Echeverri. Manchester City, di sisi lain, tidak berniat kehilangan kendali sepenuhnya atas talenta muda tersebut, sehingga opsi yang lebih disukai adalah pinjaman dengan opsi pembelian, tetapi dengan opsi pembelian kembali atau klausul di masa mendatang. Kesepakatan ini mengingatkan pada kesepakatan yang membawa Ferguson dari Brighton ke Roma. Pemain berusia 19 tahun itu dianggap sebagai alternatif yang layak untuk Paixão, yang kini telah pindah ke Marseille, dan Antonio Nusa, yang akhirnya bergabung dengan Leipzig. Saat ini, satu-satunya yang menunggu persetujuan adalah Pep Guardiola, yang sejauh ini hanya memberikan sedikit waktu bermain kepada pemain muda itu di skuad City, yang secara efektif membuatnya terpinggirkan dari tim utama selama 6 bulan terakhir. Sembari menunggu kesepakatan untuk Claudio Echeverri, Roma juga tengah memusatkan perhatian pada lini tengah untuk menyelesaikan fase pertama dari kampanye transfer musim panas mereka. Setelah itu, fokus klub akan bergeser ke manuver berbasis penyesuaian transfer keluar. Kedatangan Echeverri menambah kedalaman teknis. Roma juga mempertimbangkan pemain Uni Eropa seperti Joao Palhinha dari Bayern Munich dan Juan Ignacio Nardoni, memiliki paspor Italia, dari Racing Club, sebuah nilai tambah di bursa transfer Eropa. Demikian laporan La Gazzetta dello Sport. Sebagai sentuhan akhir, Roma juga mempertimbangkan perekrutan seorang bek kiri dan satu lagi bek tengah, terutama jika Marash Kumbula benar-benar hengkang. Pemain asal Albania tersebut dikabarkan menarik minat dari beberapa klub di La Liga.